Cek 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 cek, halo sobat nih, mega lagi damang jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zafan dan juga Agus Santong ketika mereka akan jalan-jalan ke kota. Di sini mereka dihentikan oleh Nona Kian. Di sini Nona Kian dia meminta kepada Zafan untuk dapat ikut bersama dengan dirinya. Ya, dia minta ikut bersama dengan Zafan, dan ketika mereka pergi ke pasar dan kota, di sini Nona Kian dia pun malu ketika dia dianggap oleh penduduk kota sebagai istri dari Zafan. Dan untuk Nona Kian ketika dia meminta kepada Zafan untuk mengklarifikasi, Zafan enggak peduli. Namun di sini Nona Kian dia juga takut ketika penjaga datang. Tapi ketika Zafan dia memberikan token tanda pengenal, membuatnya pun cukup kesal dengan Zafan. Padahal selama ini dia sampai sempat bersembunyi. Padahal ternyata dirinya telah terdata sebagai penduduk lokal. Namun di sela-sela kunjungan yang dilakukan oleh Zafan jalan-jalan bersama dengan Gus Santong dan juga Kian, ternyata mereka diawasi oleh seseorang yang sangat-sangat misterius. Di sini Gus Santong yang jalan-jalan bersama dengan Zafan, dia pun membeli semua apapun yang ingin dia beli. Gus Santong membeli jajanan, mainan, semua yang ia lihat ia beli, yang membuat Gus Santong tentunya dia sangat-sangat senang ketika dia mendapatkan apapun yang ingin ia minta dari Zafan. Namun di sini untuk Gus Santong lagi dan lagi dia juga ternotis ketika ada seorang pedagang yang menarik perhatian bagi dirinya, yang mengatakan kalau dia menjual sebuah gula-gula, yang membuat Gus Santong dia pun bertanya kepada Zafan, apa itu? Ayah, apa itu? Ucap dari Gus Santong. Dan ternyata itu adalah seorang paman penjual gula-gula yang berbentuk-bentuk unik, yang membuat Gus Santong yang melihatnya dia sangat ingin membelinya. Dan untuk Zafan, dia mengatakan kepada Gus Santong lebih baik jangan makan makanan yang terlalu manis, karena ini nggak baik untuk seorang bocah. Ucap dari Zafan. Dan kita lewati kesempatan kali ini, ucap dari dirinya. Namun melihat Zafan yang menolak memberikan makanan manis membuat Gus Santong dia terlihat sedikit kecewa. Tapi Kian yang melihatnya dia pun tahu kalau sepertinya Gus Santong sangat menginginkan mainan itu. Tidak, makanan itu. Dan itu juga membuat Kian dia pun bertanya kepada Gus Santong, Gus Santong, apakah kau ingin makanan itu? Jika mau, Bibi bisa membelikannya untuk dirimu, ucap dari Nona Kian. Dan mendengar hal itu membuat Zafan dia pun memiliki sebuah ide, dan dia mengatakan kepada Gus Santong, benar juga, gadis ini dia udah tinggal makan di rumah kita secara gratis, dan sekarang waktunya bagi dirimu untuk menghabiskan uang yang ia punya, ucap dari Zafan. Di sini Zafan dia pun mengatakan kepada Gus Santong, sansi kecil, jangan tahan diri, minta aja apapun yang ingin kamu beli, minta sama si tante. Jangan coba-coba untuk menghemat uangnya. Kita habisin aja uangnya. Beli semua yang ingin kamu beli. Beli dah, kita buat dia sampai bangkrut, ucap dari Zafan, yang membuat Kian yang mendengarnya dia pun kesal ketika Zafan mengajari putranya untuk memanfaatkan orang lain. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Kian membuat Gus Santong dia pun memelas kepada Kian dan mengatakan, apakah kau tidak ingin membelikan sesuatu untuk diriku? Ucap dari Gus Santong dengan imutnya, yang membuat Kian yang mendengarnya dan juga melihatnya dia nggak tega. Dan dia juga melihat kalau Gus Santong sungguh sangat imut, dan itu juga membuat Kian dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, Bibi akan membelikan apapun yang ingin kau beli. Pilih, ucap dari Kian yang senang, yang membuat Gus Santong yang meminta kepada Kian untuk membelikan permen itu, yang membuat Kian dia pun langsung berjalan menuju paman penjual permen. Di sini Kian dia pun bertanya kepada paman berapa harga satu permennya, karena dia ingin membelinya. Tapi ketika dia ingin membeli, tiba-tiba aja ada yang menariknya dan dia langsung menghilang, yang membuat paman penjual permen dia pun bingung. Tadi bukannya ada tante-tante yang mau beli, ucap dari paman pedagang. Dan dia juga bertanya kemana dia pergi, pikir dari paman pedagang. Dan itu juga membuatnya pun berpikir, apakah jangan-jangan ini hanyalah sebuah imajinasi kah, ucap dari paman pedagang, yang melihat Kian tiba-tiba aja menghilang. Perasaan tadi ada orang, ucap dari dirinya. Tapi karena memang tiba-tiba aja yang mau beli menghilang begitu aja, membuat paman pedagang pun ya sudahlah, mau ngapain lagi. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk Kian, ternyata dia ditangkap oleh seseorang yang membuat Kian dia pun mencoba untuk dapat memberontak. Tapi tiba-tiba aja sosok pria yang ada di belakangnya dia membisikannya, Kian jangan bergerak, ini aku, ucap dari orang itu, yang membuat Kian dia pun tahu kalau ini adalah suara yang tidak asing bagi dirinya, yang membuatnya pun shock. Dan dia juga berujar, sepupu, kau masih hidup, ucap dari Kian. Dan ternyata itu adalah anggota keluarga Kian. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk Zafan dan juga Gus Santong, mereka pun kehilangan Kian, yang membuat Gus Santong dia pun bertanya, kemana wanita itu? Apakah aku meminta terlalu banyak kah hingga dia melarikan diri? Ucap dari Gus Santong, yang membuat Zafan dia pun tertawa, dan dia juga mengatakan kalau wanita itu dia adalah seorang ahli virtual tingkat 8, dan jelas dia bukanlah orang biasa yang berasal dari wilayah timur. Dan dengan status yang ia miliki harusnya itu bukanlah jumlah yang banyak untuk dirinya.
Jadi harusnya dia nggak mungkin kabur hanya karena permintaan yang kau berikan, ucap dari Gusantong. Dan di sini Zovan dia juga mengatakan nggak mungkin wanita itu dia kabur begitu saja. Memangnya dia mau tinggal di mana? Ucap dari Zovan yang membuat Gusantong dia pun bertanya. Iya juga sih, sebelumnya dia selama 10 hari seperti tikus got yang ngelari ke sana kemari. Dan dia juga udah menderita cukup banyak. Harusnya ya nggak mungkin dia berani pergi kabur begitu aja kan, ucap dari Gusantong. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Zovan yang membuat Gusantong dia berpikir apakah jangan-jangan dia ditangkap oleh kediaman dari Raja Feiyun, ucap dari Gusantong yang membuat Zovan tidak. Zovan pun menolaknya, di mana Zovan mengatakan nggak mungkin dia ditangkap oleh kediaman Raja Feiyun jika dia memang ingin ditangkap oleh mereka. Kenapa para penjaga harus menangkapnya secara diam-diam, ucap dari Zovan. Tapi itu juga membuat Gusantong dia pun bingung. Jika benar dia tidak ditangkap oleh kediaman Raja Feiyun, kenapa dia tiba-tiba saja hilang dari tempat ini? Ucap dari dirinya yang membuat Zovan dia mengatakan tenang. Karena jika memang dia ditangkap oleh kediaman dari Raja Feiyun, kita juga pasti akan ditangkap. Ucap dari Zovan. Tapi di sini Zovan dia juga mengatakan mungkin aja dia ditangkap oleh rekannya sendiri, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia mengatakan melihat gadis itu yang berjalan di tengah kota siang hari dan berwisata seperti ini, sepertinya itu akan membuat rekan-rekannya yang selama ini bersembunyi cukup bingung kenapa kian berani melewati dan juga keluar seperti ini, dan itu pasti membuatnya penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mereka langsung menangkapnya untuk dapat mencari informasi tentang lebih jauh lagi, ucap dari Zovan yang membuat Gusantong dia pun mengatakan jika itu benar, lantas apakah ikan besar udah kita pancing, ucap dari dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zovan. Di sini Zovan dia juga mengatakan sepertinya hari-hari kita bersantai seperti ini akan segera berakhir, ucap dari Zovan. Dan jadi Zovan dia juga mengatakan kepada Gusantong kalau ini sepertinya akan menjadi hari terakhir bagi mereka untuk jalan-jalan seperti ini. Dan dia juga bertanya kemana Gusantong akan pergi menghabiskan hari terakhir mereka jalan-jalan seperti ini, yang membuat Gusantong tentunya dia sangat senang. Dan dia mengatakan kalau dia akan pergi jalan-jalan menghabiskan waktu seharian untuk menikmati semua yang bisa ia nikmatin. Karena dia akan pergi ke tempat makan yang sangat terkenal yang ada di kota ini, ucap dari dirinya yang membuat kini Zovan dan juga Gusantong akan pergi jalan-jalan menikmati hari terakhir mereka liburan seperti ini, ucap dari Zovan. Dan benar saja kini Zovan dan juga Gusantong mereka pun pergi jalan-jalan, ya udah jalan-jalan makan-makan, ya sepertinya mereka menikmati hari mereka. Dan ketika pada sore harinya Zovan ketika dia kembali pulang dan baru aja buka pintu, tiba-tiba dia langsung Zovan dan juga Gusantong mereka juga ditangkap oleh sosok yang misterius yang membuat Zovan dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah ulah dari ikan yang mereka pancing. Tapi di sini Zovan dia juga tahu kalau Gusantong sepertinya akan melawan. Dan itu membuat Zovan dia langsung lirik ke arah Gusantong dan meminta kepada Gusantong untuk tidak melawan. Karena dia tahu ini adalah ikan besar yang memang mereka cari. Dan benar saja kini Zovan dan juga Gusantong mereka pun ditangkap dan mereka dibawa ke aula belakang. Dan ternyata di aula belakang sudah ramai. Banyak sekali orang di tempat ini dan ada satu sosok pria tua yang ada di depan sana. Dan dia adalah sosok yang terlihat cukup bijaksana. Di sini Zovan dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah ikan besar yang memang mereka cari, ucap dari Zovan. Dan sepertinya ikan itu juga telah masuk ke dalam sebuah jebakan, ucap dari dirinya. Di sini Zovan dia pun kembali berulah dan dia kembali mendrama dan dia juga mulai berpura-pura dan Tuan tolong izinkan kami pergi, ucap dari Zovan yang mulai mendrama. Tapi untuk Gusantong dia menyadari kalau Zovan sepertinya ya kembali lagi dah ke tukang kibul, pura-pura ketakut, pikir dari Gusantong. Tapi di sini untuk Zovan yang berteriak seperti itu dan meminta untuk dapat dibebaskan, membuat para penjaga mereka pun kesal dan meminta kepada Zovan untuk diam, dan jika kau berani saja ribut seperti ini, kami akan menghancurkanmu, ucap dari para penjaga yang membuat orang tua ini dia pun meminta kepada penjaga untuk tenang dan lepaskan orang ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau tuan muda ini dia adalah pemilik dari rumah ini dan kita adalah tamu. Bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan tuan rumah seperti ini, ucap dari orang tua ini. Lagi pula saat ini dia bersama dengan putranya. Cepat lepaskan dia dan jangan perlakukan dia dengan cara seperti itu. Jika kau melakukannya, itu akan membuat reputasi yang dimiliki oleh keluarga sangguan kita benar-benar akan tercoreng, ucap dari orang tua ini yang membuat para penjaga mereka pun memahaminya. Baik kepala keluarga. Baik patriark, ucap dari mereka semua. Sini Zovan dia pun bertanya, Tuan, siapa kau? Kami baru saja pindah ke kota ini dan kami tidak memiliki masalah.
Dan kami juga tidak mengenali pemilik tempat ini yang sebelumnya, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun kembali mendrama. Jika saja orang-orang ini memang tujuannya untuk dapat balas dendam, dia nggak tahu siapa pemilik rumah ini yang sebelumnya, ucap dari Zovan yang berpura-pura kalau dia adalah orang yang sangat lemah. Tapi untuk orang tua ini, dia pun mengatakan kepada Zovan, tenang dan sepertinya kau cukup salah paham, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini bukanlah untuk balas dendam, ucap dari dirinya yang membuat Zovan dia pun, tuan, jika kau bukan ingin balas dendam, apakah ini ada sebuah perampokan, ucap dari Zovan yang mendrama seperti ini. Dan agak menyebalkan juga, Mang Jopan yang iblis kejam, keji tiba-tiba jadi orang-orang yang pura-pura ketakutan gimana gitu rasanya, kayak apa sih, waduh. Tapi itulah nikmatnya dari Mang Jopan. Udah itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Mang Jopan. Thank you.